Ketemu lagi nih sama Miss Ina. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, udah dilihat kan dari judulnya bahwa kita akan mempelajari vocabulary. Nah, sebelumnya Miss tanya deh, pasti student tahu dengan vocab yang seperti love, tired, happy, dan angry. Nah, pasti nggak asing kan di telinganya para student dengan vocab-vocab ini. Tetapi, student tahu nggak sih bahwa ada vocab pengganti dari vocab ini yang membuat bahasa Inggris kalian jadi lebih pintar. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang vocabulary yang bikin Inggrismu naik tahta. Wah, apa ya kira-kira? Mari kita mulai. Nih, sekarang masih zaman ngungkapin cinta dengan kata love sama like aja. Nih, Miss akan kasih tahu kata vocabulary yang bikin Inggris kalian jadi seperti bule. Apa ya? Tuh, biasanya seseorang dalam mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta, dan rasa suka itu menggunakan kata love atau like. Nah, sekarang supaya Inggris kalian menjadi lebih naik levelnya, kalian bisa ganti dengan adore. Adore itu apa sih? Jadi, adore itu merupakan kata lain dari kata love yang artinya juga cinta, tetapi dia menunjukkan rasa cinta, rasa suka yang lebih dalam. Gitu student. Nah, biar lebih jelas, kita ke contoh. Tuh, jadi mungkin student selalu bilang I love you atau I love this place. Tuh, kalian bisa ubah menjadi I adore you atau I adore this place. Udah kelihatan seperti bule, bukan? Tuh, dicatat ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya nih, selalu bilang I'm tired. Pakai vocab ini yang biar bikin kalian menjadi seperti bule. Tuh, student pasti kalau mengungkapkan rasa lelah, letih, lesu, pasti cuma pakai kalimat atau kata tired. I am tired. Padahal bule nih orang-orang yang tinggal di Amerika, orang-orang yang punya native English, dia itu jarang banget menggunakan tired loh. Biasanya mereka menggunakan kata worn out. Worn out. Jadi, meskipun tired dan worn out itu artinya sama, yaitu lelah, capek, tapi memiliki kesan yang lebih berbeda loh student worn out itu. Jadi untuk kalian yang mengungkapkan rasa yang lelah, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lagi, capek banget, kalian bisa menggunakan kata worn out ini. Nih contohnya ya. Tuh biasanya student menggunakan I'm so tired today. Kalian bisa mengganti dengan kata I'm worn out today. Jadi kayak kalian menunjukkan aku ini benar-benar capek hari ini. Gitu. Tuh, catat ya, worn out. Yang tadi sebelumnya adalah adore. Oke, siap, lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, tentang perasaan bahagia. Jadi buat student yang lagi merasa senang, bahagia, jangan cuma pakai happy mengungkapkannya. Coba pakai vocab ini. Nah, student yang biasanya mengungkapkan rasa senang, gembira, bahagia hanya menggunakan kata happy, sebenarnya kalian bisa menggunakan vocab lain. Banyak banget vocab yang artinya itu sama atau sinonimnya happy dan yang biasanya digunakan oleh orang native English ataupun bule-bule itu menggunakan kata glad. Nah, jadi sebenarnya kan happy itu adalah bahasa yang umum dalam bahasa Inggris. Hampir semua kata-kata menggunakan kata happy.
seperti happy birthday, happy lunch, ataupun yang lain. Nah, tetapi mengungkapkan ekspresi bahagia, ekspresi senang, student bisa menggunakan dengan kata glad, gak hanya harus happy. Jadi, untuk memperbanyak kosakata kalian supaya nggak bingung, glad itu apa sih? Nah, kalian sekarang tahu bahwa glad itu artinya sama, yaitu sama-sama bahagia, sama-sama happy. Cuman melihat dengan menggunakan kata glad ini, English kalian itu menjadi lebih naik satu level gitu loh. Nah, biar lebih enak kita lihat contohnya ya. Tuh, ada 3. Yang pertama, I've heard your promotion. So glad for you. Aku dengar promosimu. Bahagia untukmu. Nah, gitu. Jadi glad itu lebih melihat terdengar lebih English kalian tuh menjadi lebih naik tingkatnya. Itu ada lagi. I'm glad because I get a good score. Tuh, lebih enak dengernya, student. Ada lagi yang biasanya mungkin kalau ke teman-teman bilangnya I'm so happy meet you. Coba kalau pakai kata glad. Jadi I'm so glad to meet you. Tuh, lebih enak kan, student? Membuat kalian tuh lebih kayak terdengar native gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada kata angry. Ekspresi marah. Jadi sebenarnya kata angry itu tidak terlihat seperti kalian tuh benar-benar marah loh, student. Ada vocab yang menunjukkan gue lagi marah nih, aku lagi marah. Jangan main-main gitu. Ada bahasa Inggris yang mengungkapkan atau vocab yang lebih mengungkapkan ekspresi marah. Yaitu adalah ada 2, ada mad dan pissed off. Tuh, artinya tuh sama-sama marah sebenarnya. Tapi kata mad dan pissed off ini menunjukkan kalau kamu tuh benar-benar marah, menunjukkan tingkat kemarahan kamu tuh yang lebih berbeda. Dan biasanya mungkin student pernah dengar di film-film atau mungkin di YouTuber bahasa Inggris, mereka kadang mengungkapkan kemarahannya itu bukan dengan kata angry, tetapi dengan kata mad atau pissed off. Contohnya seperti ini. Contohnya, don't bother me, I'm so mad right now. Jangan ganggu aku lagi marah sekarang. Gitu. Ada lagi, I can't handle her anymore, it just pissed me off. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Ini membuatku benar-benar marah. Nah, gitu student. Jadi banyak sekali bahasa Inggris yang umum nih yang student tahu. Kayak tadi kan angry ini. Sebenarnya yang biasanya oleh orang native atau bule pakai itu jarang banget. Itu hanya kata-kata umum yang kita pelajari di sekolah. Nah, di sini kalian bisa mengetahui ada vocab-vocab lain yang artinya sama, tetapi membuat kalian itu Englishnya itu jadi lebih naik kasta, lebih naik tahta gitu loh. Tuh. Jadi gimana? Tadi udah dicatat vocab-vocabnya. Nah, sekarang jangan lupa untuk diterapkan dalam daily English kalian. Nah, kalau kalian udah menerapkan hal ini, berarti level bahasa Inggris kalian udah makin naik. Wah, congratulations ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih vocab-vocab yang bikin English kamu itu jadi lebih naik kasta, lebih naik tahta. Tapi untuk video ini kita cukup sampai sini aja dulu. Nanti kalau banyak student yang suka bisa nanti Miss bikin part selanjutnya supaya Englishnya lebih naik lagi biar bisa seperti bule-bule gitu. Oke, sekarang udah waktunya Miss menutup videonya. Terima kasih ya udah nonton, udah dengerin sampai habis. Mohon maaf apabila Miss banyak kesalahan dalam berbicara ataupun dalam presentasinya. Nah, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar Englishnya makin naik kasta. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.